Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Ya. Baik, alhamdulillah. Ini adalah materi pertama dari daurah kita terkait dengan al-madkhal fi ilmu fiqh. Sudah ada semua? Barang? Ada semua enggak? Nah, dan pembahasan ini kita ambil dari kitab Tahil al-Fiqh Syafi'i yang ditulis oleh sejumlah ulama, baik yang secara khusus dari para fuqaha ulama muasirin dari mazhab Syafi'iyah. Nah, di sini pembahasan dimulai dengan ta'rif al-fiqhi, ya, definisi fikih, atau tepatnya terkait dengan mabadi al-ilmi fiqh, pengantar terkait dengan ilmu fikih. Pengantar terkait dengan ilmu fikih, mabadi ilmi fiqh itu sebenarnya ada 10, ya, sebagaimana yang ma'ruf seperti yang dikatakan oleh Muhammad bin Ali As-Subban rahimahullah, inna mabadi'a kulli fannin asyarah al-haddu wal mawdu'u thumma as-samarah wa fadluhu wa nisbatun wal wadi wal ismu listimdadu hukmu syari' wa masailun wal ba'du bil ba'd iktafa wa man daral jami'a hadza syarafa. Ya. Di sini penulis hanya menyebutkan 5 ya, hanya menyebutkan 5 dari dasar-dasar ilmu fikih. Yang pertama ta'rifuhu, definisinya. Yang kedua mawdu'uhu, apa tema pembahasannya. Yang ketiga fadluhu, keutamaannya. Yang keempat istimdaduhu, referensinya. Dan yang kelima hukmu ta'allumihi, apa hukum mempelajari ilmu fikih. Ya. Yang pertama adalah ta'riful fikih. Apa definisi fikih? Kata beliau, ta'rifuhu al-lughawiyyi. Ya, ta'rifuhu al-lughawiyyu. Definisi fikih secara bahasa adalah al-fahmu. Bermakna al-faham, pemahaman. Ya. Ini makna fikih secara bahasa, yakni paham, pemahaman. Al-fahmul mutlak, pemahaman secara mutlak. Baik dia memahami sesuatu secara global maupun dia memahami sesuatu secara terperinci. Pokoknya paham, itu fikih secara bahasa. Kemudian makna yang kedua ada makna syar'i. Makna apa? Makna syar'i. Apa itu fikih dalam artian syariat? Ya, disebutkan al-ilmu bimasailid din. Mengetahui permasalahan-permasalahan agama. Mengetahui permasalahan-permasalahan agama. Ini definisi fikih secara syariat. Yani kalau disebut fikih dalam nas-nas syariat, maka makna ini yang dimaksud. Maka makna ini yang dimaksud, yaitu mengetahui permasalahan-permasalahan agama. Misalnya dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "May yuridillahu bihi khaira yufaqihu fid din." Yufaqihu, fikih di sini adalah fikih secara syariat. Yakni Allah taala akan mengajarkan kepadanya, memberikan kepadanya ilmu terkait dengan permasalahan agama. Ya, liyatafaqahu fid din, agar mereka bertafaqquh dalam agama, yakni apa? Mengetahui masalah-masalah agama. Ini definisi fikih secara syar'i. Adapun secara istilah artinya kesepakatan apa? Kesepakatan sejumlah ulama dalam bidang tertentu akan suatu makna. Itu makna istilah, dan ini termasuk hal yang tidak banyak ya. Biasanya definisi syar'i sama seperti definisi istilahi. Tapi di sini berbeda. Ya. Definisi fikih secara istilah, ya, adalah al-ilmu bil ahkami syar'iyyatil far'iyyah. Al-ilmu bil ahkami syar'iyyati al-far'iyyah. Fikih dalam artian syariah secara istilah adalah mengetahui hukum-hukum syar'i yang bersifat far'. Yang bersifat apa? Far'i.
cabang. Ini definisi fikih yang disebutkan di sini kurang pas ya. Definisi fikih yang disebutkan di sini kurang pas, terlalu global. Ya. Kemudian juga disebutkan bahwa fikih secara istilah adalah mengetahui hukum-hukum syar'i yang sifatnya cabang. Nah, apa itu? Apa yang dimaksud dengan hukum syar'i yang sifatnya cabang? Ini panjang pembahasan, ada khilaf ya terkait dengan apa definisi fara'. Apa definisi fara'? Cabang agama itu apa? Nah, karena itulah kita akan menyebutkan definisi yang lebih bagus terkait dengan definisi al-fiqhu secara istilahan. Ya. Definisi fikih secara apa? Secara istilah. Al-fiqhu secara istilah adalah al-ilmu atau ma'rifah. Ma'rifatu al-ahkam asy-syar'iyyah al-amaliyah bi adillatiha at-tafsiliyah. Ya. Fikih secara istilah adalah ma'rifatul ahkam asy-syar'iyyah. Ma'rifatu al-ahkam asy-syar'iyyah al-amaliyah. Al-amaliyah bi adillatiha at-tafsiliyah. Bi adillatiha at-tafsiliyah. Fikih secara istilah adalah pengetahuan tentang hukum-hukum syariat. Pengetahuan tentang hukum-hukum syariat. Al-amaliyah yang bersifat perbuatan, amalan. Hukum syariat yang berupa amalan. Bi adillatiha tafsiliyah, berdasarkan dalil-dalilnya secara terperinci. Berdasarkan dalil-dalilnya secara terperinci. Nah, ini definisi fikih. Definisi ini disebutkan oleh Tajuddin As-Subki rahimahullahu taala. Disebutkan oleh Tajuddin As-Subki rahimahullahu taala. Ya. Jadi fikih adalah ma'rifatul ahkam syar'iyyah al-amaliyah. Mengetahui hukum-hukum syariat yang bersifat amaliyah, perbuatan. Mungkin itu yang dimaksud oleh penulis di buku Al-ilmu bil ahkam syariah al-far'iyah. Ya, mungkin yang dimaksud dengan al-far'iyah di situ adalah al-amaliyah. Karena ini memang diantara salah satu pendapat yang menafsirkan apa itu usuluddin, apa itu furu'uddin. Furu'uddin adalah amalan zahir. Ya. Al-amaliyah yang sifatnya amalan perbuatan. Bi adillatiha tafsiliyah, berdasarkan dalil-dalilnya secara terperinci. Ini definisi fikih secara istilah. Kita lihat, fikih adalah ma'rifah, pengetahuan. Ya, pengetahuan. Pengetahuan di sini ada dua. Imma dia tahu secara yakin atau secara gon, dugaan besar. Ya. Baik secara yakin maupun gon, dugaan besar. Baik. Sudah ya? Jadi mengetahui hukum fikih, yang dimaksud dengan mengetahui di sini imma dia yakin wa imma dia apa? Wa imma dia dugaan besar. Itu dikatakan ma'rifah, mengetahui. Mengetahui sesuatu bisa jadi yakin dia tahu 100% atau dugaan besar dia tahu. Kemudian mengetahui apa yang diketahui al-ahkamu syariah. Hukum syariat. Hukum syariat.
maka bukan termasuk ahkam syariah. Ya. Ahkam syariah, maka bukan termasuk ahkam syariah, ahkamul aqliyah. Nah, itu tidak belajar dalam fikih. Hukum akal. Apa contohnya hukum akal? Hah? Apa contohnya hukum akal? Ya, misalnya satu lebih banyak daripada setengah, ya kan? Satu lebih banyak dibandingkan setengah, atau setengah lebih sedikit daripada satu. Itu hukum akal. Nah, sudah ya. Atau misalnya dikatakan sesuatu tidak mungkin ada sekaligus tidak ada di satu waktu dan satu tempat yang sama, maka itu bukan pembahasan ilmu fikih. Ya. Apalagi al-ahkam al-lughawiyah, hukum-hukum bahasa, itu juga bukan pembahasannya fikih. Apa contohnya hukum bahasa? Ya, misalnya apa? Kullu mubtada marfu, misalnya. Semua mubtada itu marfu. Al-fi'lu yarfa'ul fa'il. Fi'il itu meraf'a apa? Fa'il. Itu hukum lughawi. Itu enggak dibahas dalam nahwu, dalam fikih. Ada juga ahkam al-urfiyah, hukum urf. Ya, hukum apa? Hukum urf di tengah masyarakat. Sudah ya? Intinya yang dibahas dalam ilmu fikih hanyalah hukum yang sifatnya syariat. Hukum yang sifatnya apa? Syariat. Nah, hukum syariat itu ada 5. Ada banyak ya, tapi yang masyhur 5. Yang pertama wajib. Yang kedua mandub, sunnah. Yang ketiga mubah. Yang keempat makruh, dan yang kelima haram. Ya. Dah. Maka ini dipelajari dalam fikih. Apakah sesuatu itu wajib atau mandub atau mubah atau makruh atau haram? Itulah hukum syar'i. Nah, jadi mengetahui hukum syar'i, yakni mengetahui sesuatu itu wajib atau mandub atau mubah atau makruh atau haram. Ya. Kalau mau ditambahkan lagi, apakah itu sahih, sah, ataukah itu fasid, tidak sah ibadahnya, muamalahnya. Jelas ya? Ini hukum-hukum syar'i. Ma'rifatul ahkam asy-syar'iyyah. Jadi fikih itu mengetahui secara yakin atau dugaan besar apa yang diketahui hukum-hukum syariat. Hukum syariat yang masyhur ada 7. Wajib, mandub, mubah, makruh, haram, sahih sama batil atau fasid. Ya. Kemudian apa yang dipelajari? Apa yang dihukumi? Kan di sini dikatakan fikih adalah mengetahui wajib, mandub dan seterusnya. Apa yang dikenai hukum al-amaliyah? Al-amaliyah, amalan, perbuatan tubuh. Bukan termasuk al-amaliyah adalah al-i'tiqadiyah. Ya, maka fikih tidak berbicara mengenai i'tiqadiyah, keyakinan. Jadi fikih secara istilah ya. Fikih secara istilah tidak berbicara mengenai akidah, i'tiqad. Ya, tidak berbicara mengenai akidah atau i'tiqad. Jadi dibicarakan dalam fikih hanyalah amaliyah, amalan, seperti yang akan diterangkan nanti di perbuatan. Amaliyah di sini mencakup amalan apa? Amalan lisan, kemudian amalan zahir, dan juga amalan batin, yaitu niat. Amalan qalb, amalan hati. Sudah. Karena i'tiqad, keyakinan itu adalah qaulul qalb, ucapan hati. Ini yang dibahas amalan, termasuk amalan hati, yaitu niat. Baik. Sudah. Jadi al-amaliyah di sini mencakup qaul, mencakup fi'il, perbuatan, dan
apa? Amalul qalb, amalan hati. Nah. Baik. Amalan hati juga dibahas dalam fikih. Niat paling pentingnya. Baik. Sudah? Ini kita garis ini ya. Ini yang luar dari. Baik. Nah, jadi fikih adalah mengetahui hukum-hukum syariat. Apakah wajib, mandub dan seterusnya, ya kan? Sunnahkah, makruh atau haram? Apa yang dikenai hukum al-amaliyah? Yaitu apa? Ya, pada amalan. Amalan yang dikenai hukum. Seperti yang diterangkan. Maka akidah, pembahasan akidah itu bukan masuk pembahasannya fikih secara istilah. Karena akidah tidak dikatakan amaliyah. Baik. Berikutnya biadillah tafsiriyah. Biadillah jar majrur. Jar majrur biadillah muta'alliq kepada ma'rifah. Muta'alliq kepada ma'rifah. Yakni pengetahuan itu berdasarkan dari dalil tafsir. Ya. Jelas ya? Jadi pengetahuan terhadap hukum-hukum syariat amaliyah itu pengetahuannya diperoleh dari mana? Diperoleh dengan dalil-dalil tafsir, dalil-dalil terperinci. Ya. Adillah yang tafsiriyah. Dalil-dalil tafsir. Kita mau bahas di sini. Nah, baik. Dalil-dalil tafsir. Dalil-dalil tafsir itu ya kita tahu masyhur. Yang pertama Al-Qur'an. Yang kedua Al-Hadits. Yang ketiga Al-Ijma'. Dan yang keempat Al-Qiyas. Ya, ini dalil-dalil tafsir. Quran, hadis, ijma', qiyas. Itu dalil tafsir. Ya. Dalil tafsir artinya dalil spesifik. Dalil spesifik. Maksudnya satu dalil spesifik, satu dalil hanya bisa digunakan satu dalil ya, itu menunjukkan satu permasalahan. Ya, ditunjukkan oleh satu permasalahan. Misalnya apa dalil tafsirinya wajibnya sholat? Allah Ta'ala berfirman waqimu sholat. Waqimus sholat. Maka waqimus sholat ayat ini aqimus sholat dalil spesifik akan wajibnya sholat. Apakah boleh dipakai ayat waqimus sholat untuk menunjukkan wajibnya zakat? Boleh atau tidak? Tidak. Jelas ya? Kalau wajibnya zakat ditunjukkan kelanjutannya wa atuz zakat. Kan begitu. Itu namanya dalil tafsir. Jadi satu dalil, setiap dalil menunjukkan masalah tersendiri. Menunjukkan masalah tersendiri. Allah Ta'ala berfirman wa harrama riba. Allah mengharamkan riba. Ini dari tafsir itu apa? Dari tafsir yang menunjukkan apa? Haramnya riba. Apakah bisa firman Allah harrama riba digunakan untuk mengharamkan misalnya apa? Al-mukhabarah misalnya? Ya, tidak bisa. Karena dalilnya khusus untuk tafsiri secara spesifik untuk riba. Itu namanya dalil tafsir. Jadi fikih itu berdasarkan dalil-dalil tafsir. Ya, air itu suci dan menyucikan. Apa dalil tafsirinya? Wa tahuru ma'uhu misalnya. Jelas ya? Wa anzalna minas sama'i ma'an tahura. Al-Fatihah itu hukum salat.
Al-Fatihah itu rukun salat. Apa dalil tafsirinya? La salata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Nah itu. Jadi setiap permasalahan dari hukum-hukum syariat diketahui dengan dalil tafsiri, dalil spesifik satu persatu. Itulah yang disebut dengan nama fikih. Nah, dalil tafsiri itu ada Quran, hadis, ijma, qiyas. Dalil tafsiri ada Quran, hadis, ijma dan qiyas. Ya. Nah, ya, ini dalil yang disepakati. Dalil yang disepakati. Ada juga dalil-dalil yang diperselisihkan nantilah. Ya, jelas ini dalil tafsir Quran, hadis, ijma dan qiyas. Iya. Kenapa misalnya masalah minuman keras sekarang, minuman yang beralkohol, kenapa haram? Kenapa apa? Kenapa haram? Baik, mereka mengatakan, ya, misalnya kayak nabit, ya, nabit itu air rendaman korma ataupun anggur yang difermentasi terus sampai kemudian jadi minuman keras. Baik, hukumnya haram. Kenapa haram? Qiyas kepada khamar. Qiyas kepada khamar. Baik. Ini dalil-dalil tafsir. Quran, hadis, ijma dan qiyas. Baik, selesai definisi ilmu fikih. Jadi sekali lagi ilmu fikih, al-fiqhu adalah ma'rifatul ahkam syar'iyyah allati al-amaliyah ya bi adillatiha tafsiliyah. Berdasarkan dalil-dalil tafsili. Sebagian ada yang menambahkan al-muktasabah atau al-muktasab. Ma'rifatul ahkam syar'iyyah al-amaliyah, ma'rifatul ahkam syar'iyyah al-amaliyah, al-muktasabi min adillatiha at-tafsil. Tapi labas. Intinya sama. Jadi kalau ditanya apa itu ilmu fikih? Fikih adalah ma'rifatul ahkam syar'iyyah al-amaliyah bi adillatiha at-tafsiliyah. Fikih adalah mengetahui hukum-hukum syar'i baik yang sifatnya perbuatan amali berdasarkan dalil-dalil spesifik. Setiap masalah ditahu dalilnya. Setiap masalah ada dalilnya. Baik. Ini masalah yang pertama ta'rifuhu, definisinya. Kita kembali ke kitab. Qala, yang kedua maudhu'uhu. Apa tema pembahasannya fikih? Apa yang dibahas dalam ilmu fikih? Iya. Sama kalau kita bilang apa tema pembahasannya nahwu? Apa maudhu'nya nahwu? Mulam, apa maudhu' ilmu nahwu? Apa yang dibahas dalam ilmu nahwu? Tema pembahasannya umumnya. Alif. Ya. Apa maudhu' ilmu nahwu? Dibahas di Tufa ini kan di awal-awal. Son. Betul Arabi. Kalimatul Arabiyah. Al-kalimatul Arabiyah. Ya, yang dibahas dalam nahwu adalah kalimat. Ya, kalimatul Arabiyah min haitsu tarkibiha. Baik. Kalau dikatakan ilmu tib, jadi pembahasan ilmu nahwu itu seputar kata-kata dalam bahasa Arab. Ya. Ilmu kedokteran apa maudhu'nya? Ya, kata mereka ilmu tib adalah tubuh, jasad manusia. Ya. Itu namanya maudhu'. Jadi yang dibahas. Nah, dalam fikih disebutkan di sini maudhu'uhu, tema pembahasan fikih yang dibahas adalah af'alul ibadi min haitsu ta'alluqil ahkam syar'iyyati biha. Yang dibahas dalam ilmu fikih adalah af'alul ibad.
perbuatan hamba. Perbuatan hamba. Min haitsu ta'alluqil ahkami syar'iyyah biha. Perbuatan hamba dari sudut pandang keterkaitannya dengan hukum syariat yang 7 tadi itu, yang di atas, wajib, mandub dan seterusnya. Jadi dibahas dalam fikih adalah perbuatan hamba yang terkait ya dengan hukum ini, hukum syariat, wajib, mandub dan seterusnya. Baik, hapus dulu. Sampai pikir hari ini. Udah. Iya. Sekarang maudhu ilmu fiqh. Apa tema pembahasan ilmu fiqh? Maudhunya maudhu ilmu fiqh itu adalah af'alul mukallaf. Lebih simpel gini. Perbuatan mukallaf. Ya. Perbuatan mukallaf. Kalau bilang apa hukumnya rokok? Apa hukumnya rokok? Tidak dibahas dalam fikih. Bukan pembahasan fikih ke rokok. Kenapa? Rokok itu benda, bukan perbuatan mukallaf. Nanti dibahas kalau dibilang apa hukumnya merokok. Nah, berarti kan orang yang merokok. Nah, barulah dibahas dalam fikih karena sudah merupakan perbuatan orang. Ini apa hukumnya spidol? Itu bukan pembahasan fikih. Karena yang dibahas dalam fikih adalah perbuatan, bukan benda. Kalau dibilang apa hukumnya spidol dipakai melempar orang, nah baru dibilang terkait hukum karena perbuatan. Lihat sampai sini. Jadi yang dibahas dalam fikih adalah perbuatan mukallaf, bukan benda. Benda nggak dibahas dalam fikih. Apa hukumnya khamar? Nggak dibahas dalam fikih. Tapi apa hukumnya minum khamar? Nah, baru dibahas dalam fikih. Paham? Perbuatan, bukan benda yang dihukumi, bukan benda yang dibahas dalam fikih. Kemudian perbuatan yang dibahas adalah perbuatannya mukallaf. Siapa itu mukallaf? Mukallaf itu orang yang memiliki 2 syarat, akil dan baligh. Nah, ini perbuatannya orang ini yang dibahas ini. Semua orang yang berakal dan baligh maka perbuatannya dibahas dalam fikih. Akil baligh, orang yang berakal lagi baligh. Ya. Agil, tanda balik berapa Agil? 3. Pertama 1. Apa yang pertama? Tanda balik 3 kan? Yang pertama apa? Yang dewasa, keluar mani. Kapan? Kalau ada anak 5 tahun keluar mani balik kan? Hah? Kapan? Pertama? Hal tanda balik. Iya. Berapa umur sekarang? 16, 15. Nah, Said, tanda balik. Berusia 15 tahun. Yang ketiga, atau lagi? Keluar mani. Kapan keluar mani paling cepat? 9 tahun. Komaria, bukan yang kalender Hijriah. Jadi bukan sekedar keluar mani balik itu. Keluar mani pada usia 9 tahun takribiyah. Yang kedua, mencapai genap berumur 15 tahun genap. 15 tahun genap komaria. Yang ketiga, keluar haid pada sama usia 9 tahun komaria takribiyah. Baik, dah. Jadi orang berakal dan balik itulah mukallaf, perbuatan mereka lah yang dibahas dalam fikih.
Perbuatan tidak berakal nggak dibahas dalam fikih. Perbuatan anak yang belum balik nggak dibahas dalam fikih. Kecuali mimbab istitrar, yakni intermezzo saja dibahas. Tapi pada dasarnya perbuatan anak yang belum mukallaf nggak dibahas. Kapan dibahasnya? Setelah dia mukallaf, baru dibahas perbuatannya. Perbuatan orang kafir dibahas nggak dalam fikih? Orang kafir dibahas ke perbuatannya dalam fikih. Enak. Dibahas? Ya dibahas. Kenapa? Yang penting dia akil balik, dia mukallaf. Mau dia muslim, mau dia bukan muslim, tetap dibahas. Sampai sini, maka amalan orang kafir juga masuk dalam pembahasan fikih karena orang kafir mukallaf. Ya, dari sudut pandang ini. Baik. Sudah ya? Artinya terkait dengan masalah orang kafir mukallaf atau tidaknya, ya. Mukallaf atau tidaknya ini tergantung tentu saja dari dari ada sudut pandang yang berbeda ya. Nah, dari sudut pandang yang berbeda. Ya, ini bagi ulama yang mengatakan orang kafir bukan mukallaf, ada wajarnya juga dalam benar juga ya. Nah, ini dibahas dalam usul fikih. Tapi yang jelas sejumlah amalan orang kafir ada yang dibahas dalam fikih. Ya, wallahu a'lam bissawab. Sudah ya? Qala rahimahullah, berikutnya Qala al-musannifu rahimahullah hafizahumullah, yang ketiga adalah fadluhu. Apa keutamaan mempelajari ilmu fikih? Di sini keutamaan mempelajari ilmu fikih ada dua. Yang pertama al-fadlul am lil ilmi syar'i. Al-fadlul am lil ilmi syar'i. Keutamaan global, keutamaan umum tentang mengetahui ilmu syariat. Maksudnya apa? Ya dari dalil umum tentang keutamaan menuntut ilmu. Karena fikih kan termasuk ilmu. Jadi keutamaan menuntut ilmu syar'i masuk dalamnya keutamaan menuntut ilmu fikih. Itu maksudnya di sini. Al-fadlul am yakni dalil-dalil umum tentang keutamaan ilmu syar'i. Itu juga merupakan dalil akan keutamaan ilmu fikih. Ya. Kemudian ada al-fadlul khas. Ada keutamaan khusus untuk ilmu fikih. Ya, ada keutamaan khusus. Apa keutamaan khususnya? Disebutkan di sini salah satunya qala Ibnul Jauzi rahimahullah. Ibnul Jauzi berkata, a'zamu dalilin ala fadilati syai' an-nadharu ila samratihi. Qala Ibnul Jauzi rahimahullah, a'zamu dalilin ala fadilati syai'i an-nadharu ila samratihi. Kata beliau, dalil terbesar, a'zamu dalil, bukti terbesar, dalil terbesar akan keutamaan sesuatu adalah an-nadharu ila samratihi, melihat hasilnya, buahnya, manfaatnya. Jadi kalau ingin mengetahui sesuatu sebesar apa keutamaannya, lihat hasilnya. Lihat apa? Hasilnya. Apa hasil dari sesuatu itu? Kalau hasilnya kecil, berarti keutamaannya kecil. Kalau hasilnya besar, berarti keutamaannya besar. Kata beliau, "Wa man ta'ammala samratal fiqhi alima annahu afdalul ulum." Wa man ta'ammala samratal fiqhi alima annahu afdalul ulum. Dan siapa yang memperhatikan manfaat buah dari mempelajari ilmu fikih, maka dia akan tahu bahwa ilmu fikih adalah ilmu yang paling mulia. Kenapa? Karena manfaatnya yang paling besar. Iya. Baik fadilah terkait di dunia maupun fadilah terkait di akhirat. Fadilah terkait di dunia, orang mempelajari ilmu fikih, ya, adalah bisa beribadah dengan ibadah yang benar. Ini manfaatnya di dunia. Bisa beribadah dengan ibadah yang benar, memperbaiki anggota tubuh. Sebagaimana nahwu itu
nahwu memperbaiki lisan dalam berbicara, maka fikih memperbaiki apa? Anggota tubuh dalam beribadah. Ya, memperbaiki anggota tubuh dalam beribadah. Baik. Yang keempat disebutkan di sini istimdadu. Referensi ilmu fikih. Dari mana ilmu fikih diambil? Ya, sudah disebutkan dalam definisi. Dari mana ma'rifah fikih diambil? Said, dari mana kita mengambil ilmu fikih? Ya, dalil-dalil tafsili. Apa dalil-dalil tafsili? Ada berapa tadi disebut? 4. Apa itu? Ya, itu istimdadnya ilmu fikih. Jadi referensi ilmu fikih. Ilmu fikih dari mana diambil? Baik, dari mana diambil? Dari Quran, karena kan fikih dari definisi diambil dari dalil-dalil dalil-dalil tafsili. Kalau begitu referensi ilmu fikih adalah dalil-dalil tafsili. Apa itu dalil tafsili? Dalil terperinci? Ya, secara global ada 4 dalil yang disepakati. Ada Quran, hadis, ijma' dan qiyas. Ini dalil yang disepakati. Inilah referensinya ilmu fikih. Dari mana ilmu fikih diambil? Baik. Ada juga dalil-dalil yang lain yang selain dari 4 ini, dalil yang diperselisihkan. Ini juga referensi ilmu fikih. Seperti misalnya qaulus sahabi. Ucapan sahabat itu dalil atau bukan? Baik. Jadi istimdad. Istimdad al-fikih. Ya, itu apa? Al-dalil, at-tafsir, begitu. Dalil tafsir itu ada 2. Ada yang muttafaq alaih dan ada yang mukhtalafun fihi. Dalil tafsir ada 2, dalil yang muttafaq alaih, dalil yang disepakati bahwa itu dalil, para ulama sepakat bahwa itu dalil, dan yang kedua ada dalil yang mukhtalafun fihi. Para ulama berbeda pendapat, itu dalil atau bukan. Diperselisihkan. Yang muttafaq tadi ada 4 ya. Al-Quran, Al-Hadis, Al-Ijma' dan Al-Qiyas. Baik. Dalil yang diperselisihkan ada banyak sebenarnya. Yang pertama qaulu as-sahabi. Yang kedua misalnya al-mursal, hadis mursal. Diperselisihkan. Yang ketiga seperti amal ahli Madinah. Amalannya penduduk kota Madinah, dalil atau bukan. Yang keempat misalnya al-istihsan. Ya. Dan seterusnya. Ini dalil-dalil yang diperselisihkan. Maksudnya apakah dia bisa dijadikan dalil atau tidak? Ada banyak lagi ya dalil-dalil yang diperselisihkan. Tapi yang disepakati ada 4. Dalil yang disepakati ada 4. Baik. Quran, hadis, ijma' dan qiyas. Ini dalil fikih. Dalil fikih yang disepakati. Sementara dalil fikih yang diperselisihkan, yakni sebagian ulama mengatakan itu dalil, sebagian lain mengatakan bukan dalil. Itu ada banyak, ya. Salah satu yang 4 juga kita sebutkan di sini. Yang pertama qaulus sahabi, ucapan sahabat. Ucapan sahabat itu bisa dijadikan dalil atau tidak? Tidak ada Quran, tidak ada hadis, tidak ada ijma', tidak ada qiyas, ada ucapan sahabat. Ya, globalnya seperti itu ya. Apakah ucapan sahabat ini bisa dipakai dalil atau tidak? Sebagian mengatakan boleh, sebagian mengatakan tidak boleh. Hadis mursal.
Apa itu hadis mursal? Ah, apa hadis mursal? Baikunia sudah lewat. Ah, ah, mursal. Ya, untuk belajar. Belajar. Mustalah enggak? Saya ikut belajar. Mustalah. Oh, sudah air. Air. Apa mursal? Kesuan. Hah? Hah? Mursal. Saya kira bukannya Baikuni ya? Ya kenapa? Apa mursal? Lu sudah tahu bahasa Arab yang bahasa Indonesia? Ya. Nah, baik. Ikra al-matan apa al-bait apa? Nah, begitu matanya. Nah, apa matanya mursal? Nah, gunanya menghafal matan dihadirkan. Apa? Wal mursalu minhu sahabiyyu saqat wa qul gharibun ma rawa rawin faqat. Baik. Jadi mursal hadis yang sahabatnya dihilangkan dalam sanad. Yani maksudnya ma adhafahu tabi'i ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Berikutnya amal ya, yang seperti itu kan ada rawi yang hilang dalam sanad. Tapi yang hilang itu di tabaqatnya di atasnya tabi'in. Ya, di atasnya tabi'in. Nah, itu bisa dipakai berdalil atau tidak? Ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan tidak, dan seterusnya. Amal ahli Madinah, penduduk kota Madinah. Ya. Sebagian ulama amalan penduduk kota Madinah dalil. Kenapa? Karena Nabi SAW dan para sahabat hidup di situ, keturunan sahabat hidup di Madinah. Jadi apa yang diwariskan turun temurun itulah yang diamalkan. Ya. Walaupun ada hadis yang menyelisih, tetap didahulukan amalan penduduk Madinah. Kenapa? Karena hadis itu ahad. Hadisnya ahad, sementara amalan penduduk Madinah itu turun temurun banyak yang mengamalkan. Jadi lebih kuat katanya. Istihsan juga sama, anggapan baik ulama pada sesuatu yang tidak ada dalil Al-Quran, hadis dan seterusnya. Baik. Sudah, ini referensi ilmu fikih. Dari mana ilmu fikih diambil? Dari dalil-dalil tafsili, baik dalil yang muttafaq alaih, dalil yang disepakati ataupun dalil yang mukhtalafun fihi, yang diperselisihkan. Yang terakhir disebutkan di sini al-hukmu syar'i, hukmu ta'allumihi. Apa hukum mempelajari ilmu fikih? Hukum mempelajari ilmu fikih ada 3 tingkatan. Di sini hanya disebutkan 2. Lihat, yang pertama, ma ta'allumuhu fardhu ainin. Ada ilmu fikih yang mempelajari, yang hukum mempelajarinya fardu ain. Dan yang kedua, ma ta'allumuhu fardhu kifayah. Ada ilmu fikih yang mempelajarinya hukumnya fardu kifayah. Dhabituhu, apa batasannya? Dhabit. Enggak sebutkan situ ya. Nah. Yang mana sampai mana ilmu fikih itu fardu ain? Artinya fardu ain apa? Semua orang harus mempelajarinya, tidak boleh diwakilkan, tidak boleh, harus setiap orang. Sama seperti sholat fardu ain. Nah, ada ilmu-ilmu fikih yang dia fardu ain dipelajari, berdosa kalau tidak dipelajari. Iya, mau dia di pesantren, mau di luar pesantren, mau dia ustadz, mau dia santri, mau dia pegawai, mau dia pedagang, mau dia pelaut, pokoknya fardu ain dia tahu ini. Berdosa kalau tidak. Apa itu? Yaitu ilmu fikih yang terkait dengan ibadah sehari-hari. Apa yang sehari-hari dikerja? Wudu, ya. Salat. Nah, ini fardu ain, pelajari tentang wudu dan salat, wajib fardu ain. Ya. Jelas sampai sini mau dia pedagang, ya, terserah. Apapun pekerjaannya wajib pelajari ini. Karena apa? Karena terkait dengan ibadah sehari-hari. Perempuan fardu ain tahu hukum haid, kalau tidak berdosa dia. Karena dia alami haid dan nifas. Haid, ya. Nifas, perempuan hamil. Perempuan hamil
Ya, atau setelah melahirkan fardu ain baginya untuk mempelajari hukum nifas. Kan begitu. Udah. Yang dia pedagang ya fardu ain mengetahui hukum-hukum tentang perdagangan, yakni bukan semua fikih jual beli, terkait dengan usaha dia saja. Dia bergerak di usaha apa? Oh, sewa menyewa, tenaga, jasa. Berarti dia tak harus tahu hukum ijarah. Wajib fardu ain tentang sewa menyewa dia pelajari. Petani ya harus tahu tentang hukum-hukum seputar musaqah ya dan seterusnya. Mukhabarah yang dibahas dalam fikih. Baik, ini namanya fardu ain, yaitu masalah yang memang dibutuhkan oleh orang itu sehari-hari. Ya, yang standar ya wudu, sholat. Yang mau pergi umrah, fardu ain pelajari manasik. Yang mau pergi haji, fardu ain pelajari manasik haji. Yang kalau kayak kita ini tidak pergi umrah, tidak pergi haji ya, tidak fardu ain karena nggak dibutuhkan. Kan begitu ya? Jadi fardu ain itu adalah mempelajari ilmu fikih yang fardu ain, yaitu ilmu yang dibutuhkan untuk ya keseharian atau hal yang mau dikerjakan. Dan cara mempelajari ilmu fikih yang fardu ain tidak mesti harus lewat buku. Intinya kalau tidak tahu tanya sama orang tahu. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Itu bagian dari mempelajari ilmu fikih yang fardu ain, yaitu kalau tidak tahu nanya. Yang kedua, ma ta'allumuhu fardu kifayah. Jadi ada kadar ilmu fikih yang kalau sudah lepas dari sini sudah naik ke fardu kifayah, artinya sudah tidak wajib dia pelajari oleh semua orang, tidak wajib. Lah, tapi tetap harus ada yang mempelajarinya untuk menggugurkan fardu kifayah. Karena kalau tidak ada yang pelajari berdosa semua. Bagaimana kadar ilmu fikih yang fardu kifayah? Yaitu mulai dari apa? Setelah dia pelajari yang fardu ain semuanya, itu sudah masuk fardu kifayah sampai ke jenjang dia bisa berfatwa, menjawab pertanyaan. Pertanyaan itu fardu kifayah, karena di tengah umat ini harus ada yang bisa menjawab pertanyaan, kalau tidak berdosa semuanya. Paham ya? Harus ada yang bisa menjawab pertanyaan agama. Nah, ini hukumnya fardu kifayah. Yang ketiga yang tidak disebutkan di sini adalah mustahab, menuntut ilmu fikih yang sunnah, yaitu dari jenjang fatwa ke jenjang ijtihad. Ya. Jadi kalau kita perumpamakan ilmu fikih itu seperti ini, ya, maka ada tiga titik aman. Baik. Dari sini sampai sini, ini fardu apa? Ain. Nah, baik. Dari sini sampai sini, ini apa? Fardu kifayah. Nah, dari sini sampai sini, ini apa? Mustahab, sunnah. Ya. Mustahab. Baik. Dan ini di sini jenjangnya al-fatwa. Ini al-fatwa. Ini jenjangnya al-ijtihad. Dan di sini batas fardu ain ini, semua masalah tohara, wudu, sholat semua sampai di sini. Ya, di atas daripada itu sampai dia bisa menjawab pertanyaan dalam tanda kutip kalau sekarang sampai jadi ustadz gitu ya, itu hukumnya fardu kifayah. Ya. Dari kifayah ke apa dari sini dan jenjang fatwa ke jenjang sunnah, hukumnya sunnah. Baik, wallahu taala a'lam bis-shawab. Sekira cukup sampai sini. Ya. Selesai terkait dengan definisi ilmu fikih. Naktabi hadzal qadar sallallahu ala nabiyina Muhammadin maratib mabadi ilmu fikih. Di sini hanya disebutkan 5 ya. 6. Sebenarnya nanti akan disebutkan juga yang lain terkait dengan wadi, siapa yang meletakkan pertama fikih. Itu akan dibahas nanti biidznillah taala, tapi tidak secara tidak dipoin-poinkan. La bas. Naktabi hadzal qadar sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah.